Termohon 35 halaman ya. Siap yang mulia. Ya. Izin yang mulia membacakan pokok-pokok jawaban termohon KPU Mahakam Hulu terhadap permohonan perkara nomor 224 dan seterusnya yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Novita Bulan dan Artia Farta, pasangan calon bupati nomor urut 2. Dalam eksepsi kami mengajukan eksepsi yang mulia. Dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat termohon, Mahkamah tidak berwenang dengan uraian yang dianggap dibacakan yang mulia. Iya, ini para lawyer ini kalau lagi jadi kuasanya termohon selalu bilangnya Mahkamah tidak berwenang, keadilan prosedural yang didekati. Siap yang mulia. Kalau termohon dan pihak terkait, tapi nanti kalau jadi kuasanya pemohon mintanya keadilan substantif. Gitu. Betul ya. yang mulia. Iya, lawyer harus begitu. Siap yang mulia. Ya. Terus yang Silakan, lanjut. Yang kedua yang mulia terkait dengan kedudukan hukum pemohon. Di kedudukan hukum pemohon yang mulia izin kami menjelaskan 2 poin. Pada pokoknya termohon menilai bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena alasan 2 hal. Pertama adalah ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 ayat 2 huruf A tidak terpenuhi. Yang kedua, berdasarkan analisa pemohon dengan rangkaian tabel yang telah kami susun yang mulia, mencoba untuk membuat kompilasi kumpulan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Menurut hemat termohon, tidak satupun dalil pemohon yang dapat digunakan untuk menunda pemberlakuan pasal 158. Oleh karenanya termohon menilai bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Oke. Yang ketiga, terkait dengan eksepsi pada permohonan tidak jelas atau obskur, izin terkait dengan eksepsi ini kami menjelaskan bahwa sebagaimana halaman 21 angka 2 bahwa dalam petitum awal nomor 1 sampai 5 pemohon meminta mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3. Hal ini berarti pemohon tidak mengakui kedudukan hukum pasangan calon yang dimaksud, nama dianggap dibacakan sebagai peserta pemilihan secara hukum. Ya. Namun dalam petitum alternatif 6 sampai 7 serta alternatif 8 sampai dengan 9 pemohon tetap mengakui pasangan calon nomor 3 nama dibacakan yang mulia sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Mahakam Hulu tahun 2024. Petitum tersebut menunjukkan sikap inkonsistensi pemohon dalam permohonannya. Berdasarkan uraian tersebut, karena petitum pemohon tidak konsisten antara satu dengan yang lain, maka sudah sewajarnya permohonan pemohon dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur atau obskur yang mulia. Yang kedua, masih dalam halaman 9, masih dengan petitum angka 9 yang mulia, bahwa pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Laham, Kecamatan Longbangun, dan Kecamatan Longpanghai. Namun dalam posita tidak diuraikan secara detail mengenai pelanggaran yang berdampak luas yang mempengaruhi seluruh pemilih yang ada di 3 kecamatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya parsial dan sporadik dengan subjek tertentu. Hal ini berarti antara posita pemohon dengan petitum tidak memiliki kausalitas. Keadaan ini dapat ditafsirkan dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur. Alasan terakhir kami dalam eksepsi ini yang mulia bahwa permohonan pemohon tidak mengikuti ketentuan PMK 3 2024 tentang tata cara beracara, di mana pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi pemohon dan versi termohon dalam petitumnya sebagaimana yang kami uraikan dalam halaman 23 yang mulia. Izin dalam pokok perkara yang mulia. Dalam pokok perkara kami akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil pemohon. Atas dalil pemohon halaman 9 sampai dengan 11 yang pada pokoknya menguraikan kronologi adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan Bupati aktif Mahakam Hulu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Bahwa atas dalil tersebut termohon akan memberikan tanggapan berdasarkan kewenangan dan pengetahuan termohon sebagai berikut. Halaman 25 dianggap dibacakan yang mulia sampai dengan halaman 26.14.1.4 bahwa sepengetahuan termohon atas dalil tersebut proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, vide bukti T9 dan T10, bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan baik dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu maupun putusan pengadilan yang mengharuskan termohon melakukan diskualifikasi atau membatalkan status salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. 1.6 bahwa terkait dengan dalil pemohon yang meminta dilakukan diskualifikasi salah satu pasangan calon, maka dengan ini termohon tegas menyampaikan bahwa diskualifikasi atau pembatalan status pasangan calon hanya bisa dilakukan dengan dasar putusan pengadilan dan atau rekomendasi Bawaslu yang dalam perkara aku tidak pernah diterima. Kami lanjutkan ke dalil selanjutnya.
tanggapan atas dalil pemohon yang menguraikan mengenai kronologi laporan Bawaslu sampai dengan adanya permohonan pra-peradilan sebagaimana permohonan VD halaman 11 sampai dengan halaman 14. Atas dalil tersebut termohon menanggapi sebagai berikut, bahwa rangkaian peristiwa di atas menunjukkan pokok persoalan yang diajukan oleh pemohon telah diselesaikan berdasarkan prosedur hukum acara pidana pemilihan. Penyelenggara pemilihan telah memeriksa perkara tersebut. Penyelenggara pemilihan yang telah memeriksa perkara tersebut adalah Sentra Gakumdu. Dilihat dari kronologi yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya, diketahui hasil pemeriksaan tersebut tidak terbukti sebagai peristiwa pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pihak pemohon. Vide bukti halaman 13. Bahwa pihak pemohon juga telah mengajukan permohonan pra-peradilan mengenai terbitnya SP3 sebagaimana bukti Vide T9. Bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak pemohon atas nama Devung Parang dengan nomor register dianggap dibacakan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan amar putusan menyatakan permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima. Vide bukti T9. Uraian lanjut sampai dengan halaman 29 dianggap dibacakan yang mulia. Ya, berikutnya proses penetapan hasil. Baik yang mulia. Pelaksanaan rekapitulasi sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan KPU Mahakam Hulu nomor 601 tahun 2024 itu telah dilaksanakan dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan juga PKPU nomor 18 tahun 2004 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dan selanjutnya. 2. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang berlangsung secara berjenjang, saksi pemohon mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilihan, termohon dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, maka termohon memberikan ruang kepada saksi pemohon untuk mencatat keberatan saksi pasangan calon dalam model D kejadian khusus KWK yang diajukan tanggal 5. Sebentar. Siap, ini keberatan yang secara berjenjang itu dimulai dari mana nih? Keberatan yang berjenjang itu nanti yang berjenjang ini adalah dalam proses rekapitulasi berjenjang yang mulia. Keberatan diajukan oleh saksi pemohon itu nanti di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten yang mulia. Di kecamatan? Di kecamatan tidak yang mulia. Tidak? Iya yang mulia. Tanda tangan nggak saksinya pemohon? Untuk di kecamatan, dari semua kecamatan ada 3 kecamatan yang tidak bertanda tangan yang mulia. Dari berapa kecamatan tuh? Dari ada 5 kecamatan ada 3 yang tidak ditandatangani. 5 kecamatan, 3 saksi pemohon tidak tanda tangan. Mengajukan keberatan juga atau catatan khusus? Nggak ada, hanya tidak tanda tangan saja? Iya yang mulia. Oke, baik. Terus? Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon terhadap keberatan saksi yang dimaksud, jadi keberatan ini diajukan di tingkat kabupaten yang mulia, keberatan saksi. Termohon tidak melaksanakan tindak lanjut, karena pokok keberatan saksi pemohon tidaklah terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi kewenangan termohon. Dengan kata lain, dia mengajukan keberatan yang mulia sebagaimana yang kami kutip di Vide Bukti T8 menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana yang diperadilankan tadi. Iya, iya. Kami simpulkan bahwa oleh karena itu permohonan pemohon kesimpulannya udah apa? Kesimpulan dianggap dibacakan yang mulia. Kami lanjutkan ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan KPU Kabupaten Mahakam Hulu nomor 601 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Hulu tahun 2024 yang ditetapkan termohon pada tanggal 6 Desember 2004 pukul 01.58 WITA. Dan 3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Hulu yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum KPU Mahakam Hulu atas nama Wahyudi Kasrul dan kawan-kawan bertanda tangan yang mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini KPU memang suara sahnya hanya 22.099 itu ya. DPT-nya berapa itu? DPT ini 27 ya? Iya. Saya hanya mau bilang ini sama Pelkades di Pulau Jawa aja, banyakkan Pelkades Pulau Jawa ini. Ya, terima kasih termohon. Silakan berikutnya pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Yang pertama yaitu terkait dengan eksepsi kewenangan mahkamah. Kami menganggap mahkamah tidak berwenang untuk
uraiannya mohon anggap dibacakan. Ya. Kemudian legal standing, permohonan pemohon telah melewati ambang batas untuk uraiannya mohon anggap dibacakan. Kemudian permohonan kabur mohon anggap dibacakan. Kemudian dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara pemohon akan membantah terkait isu-isu yang disampaikan oleh pemohon. Yang pertama yaitu terkait tuduhan pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu aktif melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan BIMTEK tanggal 22 sampai 31 Agustus di Yogyakarta adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut. Ya, ini apa pihak terkait dengan Bupati aktif apa hubungannya ini? Orang tua dan anak. Oh, orang tua dan anak. Ya, Ya. silakan lanjut. Nah, kemudian tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kaitannya dengan kampanye politik. Ya. Kemudian diklat Bu MK dilaksanakan sebelum pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemudian dalam acara tersebut juga tidak ada dihadiri oleh paslon manapun, baik termasuk di dalamnya pihak terkait. Kemudian Bupati Mahakam Ulu aktif dalam kegiatan diklat BUMK tidak ada satupun pernyataan yang mengarahkan kepada para peserta yang hadir untuk memilih anak kandungnya sebagai calon Bupati Mahakam Ulu tahun 2024. Uraian lengkapnya terdapat di halaman 21 sampai halaman 23 yang mulia. Baik. Kemudian tuduhan pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu secara aktif membackup mendukung program kampanye dan kontrak politik paslon nomor urut 3 dengan para ketua RT adalah tidak berdasar dan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut yang pada pokoknya. Kontrak politik tersebut tidak ada unsur paksaan dan penipuan, sehingga bukan merupakan tindakan atau kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran pemilu. Sebentar, kontrak politiknya ada tapi sukarela, tidak dipaksa. Sukarela dan tidak ada Oke. paksaan yang mulia. Oke. Tapi ada ya kontrak Ada. politiknya. Oke. Ada, dan itu dengan pun siapa kami itu? lampirkan. Siapa dengan siapa? Antara pihak terkait dengan RT-RT yang mulia. Oh, pihak terkait dengan RT-RT. Oke. Iya. Kemudian kami sampaikan bahwa kontrak politik tersebut justru di dalamnya terdapat mekanisme akuntabilitas karena pihak terkait membuat komitmen kepada masyarakat bahwa jika program-program tersebut tidak terlaksana dalam 2 tahun setelah pihak terkait memiliki kewenangan menyusun RAPBD, maka pihak terkait akan mengundurkan diri. Kemudian terkait dalil pemohon yang mempersoalkan kehadiran Bupati Mahakam Ulu dalam acara deklarasi pihak terkait tanggal 28 Agustus di Lamin Adat Kampung Ujong Bilah, dapat pihak terkait sampaikan bahwa kehadiran Bupati aktif Mahakam Ulu tersebut bukan dalam jabatannya sebagai Bupati Mahakam Ulu, namun dalam kapasitasnya sebagai tokoh adat. Kemudian terkait tentang dalil pemohon yang mempersoalkan kehadiran Bupati Mahakam Ulu Kok pada tidak kampanye disebut dalam kapasitas sebagai orang tua? orang tua dan Gitu. tokoh adat di Iya. masyarakat setempat yang mulia. Ah. Kemudian terkait dengan tuduhan atau yang mempersoalkan kehadiran Bupati Mahakam Ulu dalam kampanye, dapat pihak terkait sampaikan sebagai berikut bahwa Bupati Mahakam Ulu telah mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui surat nomor menanggap dibacakan tanggal 22 Oktober dan terhadap permohonan cuti tersebut telah pula disetujui oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana surat tanggal 26 Oktober dan surat tanggal 31 Oktober perihal proses surat izin cuti kampanye Bupati Mahakam Ulu, bukti PT 24 yang mulia. Jadi bukti ya, sudah Jadi bukti, dilampirkan. yang mulia. Oke. Kemudian terkait dengan dalil pemohon tentang Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah berupa truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD, DPUR dan seterusnya, menurut pihak terkait haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa truk kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 1 ekor sapi tersebut milik dari UPTD Pemkab tahun anggaran 2023 karena tidak ada satupun bukti terkait tentang STNK maupun BPKB atas kendaraan tersebut. Kemudian terkait Senyatanya truk itu milik siapa? kami juga tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu. Oke. Karena bahwa terkait dengan sapi, memang benar bahwa pihak terkait pernah membeli sapi pada tanggal 22 Oktober 2024 dan sapi tersebut langsung
diantarkan oleh pihak yang menjual dan harga sapinya 60 juta, ada bukti transfer, dan dibawa oleh pemilik dari Kutai Barat menuju Kampung Long Isun untuk pada saat itu adalah kepentingan masyarakat karena ada acara adat, yang mulia. Nah, tapi kemudian sapinya sumbangan pihak terkait. Pihak gitu. Terkait kepada masyarakat. Kemudian 1 ekor sapi tersebut juga itu kapan itu? Tanggal 2 Oktober kita belinya dan langsung dikirim ke 2 Oktober. Ya. Masa kampanye ya? Masa kampanye, yang mulia. Oke. Nah, kemudian terkait 1 ekor sapi yang dipersoalkan oleh pemohon, ternyata juga tidak mempengaruhi perolehan suara pemohon di Long Isun karena yang menjadi pemenang di sana adalah pemohon. Oke, harapan tidak tercapai kalau begitu ya. Di luar target. Oh, di luar target. Kemudian terkait dengan kegiatan tanam padi, yang mulia. Tanam padi adalah di lahan Kampung Long Gelawang, yaitu ini terkait dalil pemohon tentang kegiatan tanam padi di Kampung Long Gelawang yang dihadiri Bupati Mahakam Ulu beserta 40 undangan lainnya bersamaan dengan kampanye pihak terkait haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut. Ya. Pertama, kegiatan tanam padi yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu itu waktunya adalah pukul 10 sampai dengan pukul 12. Ya. Sedangkan kegiatan kampanye pihak terkait dimulai pukul 1 sampai dengan pukul 3 sore. Nah, kemudian terkait lokasi yang tanam padi yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu berada di Kampung Long Gelawang. Sedangkan kegiatan kampanye pihak terkait berlokasi di lahan milik Haji Iskandar di pinggir jalan poros Kubur Mahulu atas persetujuan dari pemilik lahan. Berapa itu jaraknya? Tahu nggak? Memang tidak jauh jaraknya. Kampungnya lain, kalau jaraknya tetanggaan gimana? Bertetanggaan. Oh, tetanggaan. Hanya waktunya berlainan. Beda. Ya. Kemudian terkait pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait di lokasi Haji Iskandar tadi, tanah Haji Iskandar, juga telah disetujui dan ditindaklanjuti oleh Kapolres Mahakam Ulu melalui surat tanda terima pemberitahuan kampanye tanggal 18 Oktober dan lokasi tersebut juga merupakan lokasi yang telah ditetapkan oleh termohon tempat lokasi kampanye. Yeah. Selanjutnya yaitu terkait dengan dalil pemohon tentang pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait sesudah dihentikannya penyidikan atau SP3. Yeah. Nah, terkait dengan ini dapat kami jelaskan, yang mulia, bahwa memang benar terdapat 5 surat penetapan tersangka termasuk terhadap 5 surat penetapan tersangka. Ya. Kepada paslon atau pihak terkait pasangan, kemudian kepada bupati aktif dan ada 2 tim pemenangan. Nah, terhadap 5 surat penetapan tersangka tersebut, pemohon mengajukan pra peradilan, yang mulia. Dan pada saat pengajuan pra peradilan sedang berlangsung, kemudian terbit surat SP3 sehingga pra peradilan yang pemohon ajukan, pemohon cabut. Nah, terhadap sebentar, tadi ada penetapan tersangka, terus pemohon mengajukan pra peradilan. Mengajukan pra peradilan. Apa yang di pra peradilan kan dengan penetapan tersangka? Pemohon loh. Iya, pemohon, karena yang ditersangkakan pemohon. Pihak terkait, yang mulia. Pihak terkait, ya. Oke. Nah, kemudian pihak terkait mengajukan pra peradilan dan dalam berjalannya pra peradilan tersebut terbitlah SP3. Dan terhadap SP3 tersebut, tim pemenangan dari pemohon yaitu Ibu Dafung Paran mengajukan pra peradilan terhadap SP3 tersebut yang juga telah diputus, yang mana permohonan dari tim pemenangan pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak mempunyai legal standing. Kemudian yang terakhir, yang mulia, terkait dengan dalil pemohon yang meminta agar pihak terkait didiskualifikasi tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut.
bahwa dasar hukum yang digunakan oleh pemohon untuk meminta pihak terkait didiskualifikasi adalah merujuk pada ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pilkada adalah dalil yang mengada-ngada, sebab ketentuan pasal 71 ayat 5 ditujukan kepada petahana yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Sedangkan pihak terkait bukanlah petahana, maka mulu yang menjadi petahana adalah paslon nomor urut 1 dalam hal ini, Yang Mulia. Kemudian terkait dengan dalil permohonan pemungutan suara ulang yang diajukan oleh pemohon tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut, bahwa tidak ada satupun dalil dalam permohonan pemohon yang menjelaskan adanya kondisi atau keadaan yang memenuhi ketentuan pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024. Oleh karena itu, permohonan pemungutan suara di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakamulu atau di seluruh TPS wilayah Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai yang diajukan pemohon haruslah ditolak. Nah, demikian juga dengan permohonan PSU di 3 kecamatan. Ya, petitum sekalian. Baik. Selanjutnya petitum dilanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakamulu nomor 601 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakamulu tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Julpa dan partners, kuasa hukum pihak terkait ditandatangani. Baik, terima kasih pihak terkait. Cukup ya. Nah, sekarang kita dengarkan Bawaslu. Nah, kami mohon ini terutama yang ditekankan soal kerja pengawasan, termasuk juga menangani laporan dan juga temuan, ya. Dan secara khusus karena Sentra Gakumdu ini unsurnya yang di ruangan ini hanya Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu juga bisa menerangkan terkait dengan itu tadi, penetapan tersangka dipra-peradilankan, belum ada putusan kemudian di SP3 dan SP3-nya kemudian di pra-peradilankan, ya. Itu. Oke, agak mendalam itu, ya, karena yang paling serius kelihatannya bukan satu-satunya, ya termasuk yang serius lah, itu soal penegakan hukum perkara pidana itu tadi. Itu Bawaslu itu pidana pemilu atau pidana umum? Pidana pemilihan. Pidana pemilu, ya. Oke, ya silakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sa'aludin, Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakamulu, didampingi Pak Galeh Akbar Tanjung dari Bawaslu Kaltim. Ya. Saya akan bacakan keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakamulu yang sudah kami plenokan dan ditandatangani oleh seluruh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mahakamulu. Silakan. Saya langsung ke pokok permohonan. Yang pertama adalah tentang adanya dalil selisih hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati berkenaan dengan rekapitulasi ini, bahwa terhadap dalil permohonan akuo tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bawaslu Kabupaten Mahakamulu juga sebelum rekapitulasi itu telah menerbitkan sejumlah surat imbauan agar KPU Kabupaten Mahakamulu beserta jajaran bisa melaksanakan proses rekapitulasi sesuai dengan standar
dan mekanisme yang ada begitu. Dalam proses rekapitulasi ini di tingkat Kabupaten Mahakam Ulu, saksi pasangan calon nomor urut 2 memang menandatangani POM D kejadian khusus, yaitu D kejadian khusus atau keberatan saksi, yang di sana dia tanda tangani bahwa mereka menyatakan keberatan, tetapi tidak mempersoalkan dengan angka-angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu begitu. Kalau di tingkat kecamatan ada nggak? Di tingkat kecamatan ada 2 kecamatan yang saksi pasangan calon 2 atau pemohon sudah tanda tangani, tetapi di 3 kecamatan mereka tidak tanda tangan. Ini sesuai dengan laporan hasil pengawasan jajaran kami. Oke. Gitu. Lanjut. Kemudian pokok permohonan yang kedua tentang penggunaan kewenangan program serta kegiatan kedinasan, tadi berkaitan dengan BIMTEK. Ya. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkaitan ini juga tidak menerima laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu juga sudah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan 2, dan juga Panwascam kami telah menerbitkan 5 imbauan. Ya. Ada yang ke kepala desa, ada yang langsung ke Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, dan juga ada yang kepada Sekda Kabupaten Mahakam Ulu. Oke. Kemudian berkaitan dengan pokok permohonan yang ketiga, berkaitan dengan Bupati aktif yang juga sebagai orang tua kandung dari pasangan calon nomor 3 menghadiri acara deklarasi. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu juga tidak menerima laporan maupun temuan terhadap kejadian ini juga. Tapi Bawaslu hadir nggak di acara itu? Kejadian ini bukan sebelum masa pendaftaran. Sebelum masa pendaftaran. Bawaslu juga deklarasi. bukan bagian dari objek pengawasan kewenangan kami, karena itu proses acara, tapi bukan acara kampanye gitu jadi di luar. pengamat nggak juga? Ya, jadi sehingga tidak ada laporan juga terhadap itu. Namun demikian juga sebelum-sebelumnya tadi kita juga cantumkan. Yang jelas nggak ada laporan ya? Ya, tidak ada. Untuk peristiwa itu terlepas bahwa itu sebelum masa kampanye. Tidak ada, Yang Mulia. Ya. Berkaitan ini tidak ada. Kemudian selanjutnya pokok permohonan tentang Bupati memfasilitasi kegiatan pemberian sapi tadi, ya, yang diangkut dengan truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR. Berkenaan ini juga Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak ada menerima laporan ataupun temuan pelanggaran. Namun demikian, Bawaslu juga sudah berupaya sebelum ini juga kejadian melakukan upaya pencegahan, tugas pencegahan dengan menerbitkan 3 imbauan. Ada juga yang ke Bupati, ke Pak Sekda, dan juga ke para petinggi, dan juga ke pasangan calon begitu. Ya. Selanjutnya yang berkaitan dengan yang agak hits tadi, kasusnya soal tanam padi atau istilah di Mahakam itu nugal. Di lahan 10 hektar yang bersamaan dengan kampanye pasangan calon. Ya. Nah, berkaitan dengan pokok permohonan ini, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan berkaitan ini dari pemohon, Ketua Tim Kampanye langsung tanggal 28 Oktober. Kemudian kami proses laporan tersebut, kami lakukan kajian awal, dan dalam kajian awal tentu kami lihat syarat formil material, kami anggap itu terpenuhi, syarat, sehingga prosesnya kami registrasi. Ya. Kemudian laporan itu setelah kami registrasi, dalam waktu SOP penanganan pelanggaran di Bawaslu 1 kali 24 jam kami lakukan pembahasan awal. Ya. Melibatkan unsur-unsur sentra Gakumdu. Nah, di sana di proses awal itu, pembahasan awal, kami melihat dari laporan dan bukti-bukti yang ada, kami melihat proses ini ada dugaan tindak pidana pemilihan begitu. Oke. Nah, kami lanjutkan dan kami proses dengan melakukan klarifikasi. Oke.
saksi pelapor, terlapor hingga para pihak yang berkaitan, termasuk undangan-undangan yang hadir saat kegiatan itu. Ya. Nah, dari pendalaman dari klarifikasi yang dilakukan Sentra Gakumdu, kesimpulannya saat kami lakukan pembahasan kedua, hal tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Oke. Oleh karena itu selanjutnya kami teruskan ke penyidik. Sebentar, Pak. Memenuhi Ya. unsur itu apa sih? Apa sih kejadiannya sehingga itu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan? Kejadiannya tadi itu nugal, Kampanye atau ada gimana? kampanye di lokasi tersebut. Iya. Lokasinya sama. Sama Di berdekatan, lokasi Pak. yang sama. Ya. Oh, Fakta malah yang sama. kami temukan dari hasil klarifikasi, Oke. kemudian ini lokasinya tuh sama, Pak. Sama. Oke. Di ladang 10 hektar Kampung Longgelawang. Oke. Kalau tadi, mohon maaf bukan bermaksud menjawab. Ya. Kalau tadi dibilang itu memang betul di jalan poros Ya. Kutai Barat ke Mahakamulu, tapi kampung itu secara administratif memang berada di Kampung Longgelawang. Enggak, Jadi oke, lokasinya sama. Itu itu. sama Ya. lah, jelas. Apa Itu. yang membuat Bawaslu Peristiwa. itu atau Sentra Gakumdu berpendapat awal bahwa itu memenuhi unsur itu apa? Karena Pak Bupati hadir, kemudian ada undangan sekda, Oke. kemudian di satu sisi itu ada kampanye di lokasi yang sama, kemudian di tempat yang informasinya tadi awal ada Ya. STTP dari kepolisian soal kampanye itu. Di STTP memang disebutkan kampanye itu dilakukan jam 11 sampai jam 15. Oke. Tetapi di lapangan, nah dari bukti-bukti yang ada ditemukan video dan lain sebagainya, foto, memang itu kejadiannya bersamaan sejak awal begitu. Tanam padinya memang dalam surat undangannya disebutkan sejak jam 8 pagi Oke. sampai jam 11. Memang terpisah kelihatan di dalam secara Ya. administratif. Ya. Tapi di temuan dari bukti-bukti yang diterima Sentra Gakumdu Ya. itu kegiatannya bersamaan, Pak. Ya. Yang Oke. mulia. Baik, Gitu. silakan lanjut. Ini. Sehingga berdasarkan bukti-bukti awal yang ditemukan itu, yang disampaikan juga ke kami dari para pelapor, kemudian saat klarifikasi segala macam dari saksi-saksi yang ada, kesimpulan kami di pembahasan kedua melakukan tindak Ada pidana dugaan pemilihan, tindak dugaan pidana. tindak pidana pemilihan, Ya. karena Ya. ada Pak Bupati tadi hadir. Ya. Beliau hadir di dalam forum itu berpose Ya. sesuai dengan berpose jari begitu ya, Ya. itu salah satunya. Ya. Apa namanya, menunjukkan ada gestur Ya. menunjukkan dukungan ke paslon tertentu begitu. Kemudian juga kepala desa hadir juga di situ Ya. karena yang terlapor 2 orang kepala desa. Ya. Kemudian paslon juga hadir Ya. dan paslon di situ hadir apa namanya, saat kegiatan pagi maupun kampanyenya begitu. Ya. Dari data-data yang kami terima dalam Sentra Gakumdu. Baik. Jadi itu kemudian naik ke penyidikan. Betul yang mulia. Ya. Ditetapkan tersangka. Nah, setelah kami lakukan penerusan tanggal 5 November 2024 itu sepenuhnya kewenangan penyidikan ada di kepolisian. Ya. Nah, sehingga kami karena meneruskan ke kepolisian itu, kami di dalam SPKT itu dinyatakan sebagai pelapor, kami diberikan tanda terima laporan. Ya. Kami Bawaslu, sehingga kami diberi informasi perkembangan penyidikannya. Iya. Apa Nah, dalam perkembangannya? perkembangan itu memang kami menerima bahwa penyidik kepolisian menetapkan 5 orang tersangka. Gitu. Iya. Di Siapa tanggal saja itu? Bupati Ah, Mahakamulu selaku tadi pihak yang hadir di Ya. situ. Kemudian juga paslon, Iya. bupati dan wakil bupati, kemudian 2 orang Ya. petinggi atau kepala desa. Oke. Gitu yang mulia. Paslon dua-duanya. Paslon dua-duanya. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita jelaskan juga sebagaimana juga tadi disampaikan, perkembangan perkara ini kemudian
finalnya itu adalah penghentian. Penghentian itu tanggal 23 November, Ya. SP3-nya kepolisian. Sebelumnya memang penyidik kepolisian melaporkan di dalam forum Sentra Gakumdu di tanggal 22 November, mereka menyampaikan kendala-kendala dalam penyidikan. Ya. Nah, mereka menyampaikan di forum itu bahwa dari 5 orang yang mereka memang tetapkan sebagai tersangka itu hanya hadir dan bisa mereka mintai keterangan 1 orang, Ya. yaitu petinggi atau kepala desa Data Bilang namanya, Data Bilang Ilir namanya. Ya. Sedangkan yang lainnya mereka sudah melakukan pemanggilan 2 kali. Ya. Menurut informasi penyidik saat kami pembahasan ketiga tidak hadir begitu. Ya. Sudah 2 kali namun tidak hadir. Ya. Jadi kadaluarsa gitu. Jadi karena hari kami pembahasan ketiga itu yang mulia adalah tanggal 22 November, itu adalah sudah hari ke-14 waktu penyidik melakukan penyidikan. Ya. Nah, menurut informasi mereka bahwa ini sudah hari terakhir kita juga, nah pendapat jaksa juga menyatakan ini Ya. tidak bisa dilakukan pelimpahan berkas kalau mereka selaku tersangka belum diperiksa. Ya. Itu dalam prosesnya. Ya. Nah, sehingga pembahasan ketiga itu berkesimpulan ini habis waktu gitu kan. Ya. Dan Oke. oleh penyidik kepolisian akhirnya di SP3 kan. Ya. Begitu. Oke. Itu yang kami Baik. sampaikan perkara ini yang mulia. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira Bawaslu cukup juga itu yang sudah penting. mendetailkan yang Iya. tadi disampaikan itu adalah bagian dari yang saya juga sudah baca keterangan Bawaslu ini ya. Saya kira itu yang mulia yang penting dari kami. Iya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bawaslu. Ini jadi catatan kita semua ini para ahli hukum. Pidana pemilu itu ya, itu kayak dalam tanda kutip ya, pidana main-main saja. Kenapa? Karena bisa kemudian disimpangi dengan cara tidak hadir dan tiba-tiba daluarsa. Itu kan seperti menjadi setengah lah, belum sepenuhnya, setengah dot rehel, pasal mati saja. Sementara penyidik tidak diberi kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa kalau dia tidak hadir. Harusnya karena ini peradilan cepat, maka harusnya juga kewenangan cepat membawa paksa juga harus diatur ya. Ini untuk Pak Arteria sebagai politisi PDI Perjuangan nanti di fraksi harus diperjuangkan. Walaupun sekarang sudah enggak di Komisi 3 ya. Itu. Ini kita harus jadi concern, kalau enggak mau dihapus saja ketentuan pidana itu daripada itu jadi ya pidana main-main. Baik, terima kasih sudah selesai untuk 224 Kabupaten Mahakamulu. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia Bapak Arsul. Ini Mahakamulu ini pilkada sayang anak juga ini kayaknya. Pilkada sayang anak. Nanti biar kita nilai ya informasi-informasi yang ada itu.